Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yosia. Nah, sekarang kita akan culik seorang yang luar biasa banget. Di mana? Nah, di sini. Kita akan culik pemimpin dari Kodim Wonogiri. Siapakah beliau? Dan nanti kita akan ngobrol apa saja. Jangan kemana-mana ya, tonton terus channel Culik. Oke. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh makna besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Culik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih dengan saya Om Yos. Nah, sekarang kita akan mewawancarai seorang yang luar biasa banget dan menjadi inspirasi banget buat banyak orang. Nah, siapakah beliau? Beliau ini bukan hanya seorang pemimpin buat anggotanya, tapi juga pemimpin buat masyarakat itu ya, karena sudah melakukan banyak pelayanan untuk masyarakat. Nah, siapakah beliau? Yuk kita kenalan langsung yuk dengan beliaunya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Sehat selalu. Saya selalu. Nah, bisa menekan diri Pak kepada teman-teman Sobat Culik, monggo jenengan. Oke, sahabat Culik, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Letnan Kolonel Infanteri Edi Restriono. Saya Komandan Kodim 0728 Wonogiri. Yang alhamdulillah mungkin kurang lebih sudah hampir 2 tahun Mas. Oh, Saya di Wonogiri ya Pak ya? Wonogiri. Dan saya kebetulan putra daerah asli, dilahirkan di kota sukses ini. Iya, wah luar biasa banget ya. Ini spesial banget Sobat Culik semuanya, karena saya bisa menghadirkan Pak Dandim ya. Oke. Buat kita bisa ngobrol-ngobrol, dan beliau ini memang asli Wonogiri. Nah, kita akan ngulik banyak. Jadi buat Sobat Culik semua jangan kemana-mana ya, kita akan ngobrol banyak gitu. Oke, yang pertama Pak, dari asli Wonogiri kemudian bisa kembali lagi mimpin di Dandim di Wonogiri. Itu ceritanya gimana Pak? Mungkin bisa dikasih spill buat teman-teman Sobat Culik. Kalau itu sih, kalau masalah dinas di Wonogiri ini kan kita hanya melaksanakan perintah ya. Jadi Oke. kita tidak bisa memilih apa yang menjadi kepercayaan pimpinan untuk kita memimpin. Ya disitulah berarti kita harus siap dimanapun berada. Oke. Seperti itu. Oke, jadi memang karena ada tugas ke sini gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngobrol dulu, sudah pernah tugas di mana aja Pak jenengan Pak? Untuk saya dulu pertama kali berdinas di Papua. Di Papua. Itu di Batalion 756 yang letaknya di mungkin jauh dari yang dibayangkan. Jauh dari sini aja situ ya Pak. Dan Ya? jauh lagi karena 6 jam 7 jam baru nyampe kan. Oh gitu. Di Papua. Nah, Oke. letak di Papua pun saya di pegunungan, namanya Oke. di Wamena. Di Wamena. Di Wamena. Saya di sana di Batalion 756 ini kurang lebih ya 7 tahun lah. 7 7 tahun. Jadi baik dari pertama jadi Danton, Iya. kemudian jadi Danki, jadi perwira staf, Iya. kemudian ya sudah semuanya lah dialami di situ bersama-sama dengan seluruh anggota yang ya kurang lebih 1039 orang di sana. Oh. Jadi itu pun banyak sebetulnya kalau cerita di sana di Papua itu. Papua itu kami kebetulan batalion baru, kemudian Oke. di situ juga apa istilahnya ya, jauh dari pemukiman, masyarakat pun jauh. Jadi kita mau ke kota itu masih 12 kiloan lah. Dari daerahnya itu ke Ya, kotanya. Kalau Oke. di Wamena itu kan kotanya yang kecil lah saja. Iya. 2004 kami ke sana. Nah, di sana pun kami tidak pernah tahu namanya listrik karena memang belum ada Oh. listrik waktu itu. Kami ada cuman pakai genset. Oke. Genset pun nyala ya hanya dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Selebihnya gitu. gelap. Kalau yang kita punya lilin ya
pakai pakai lilin. lilin gitu ya. Kalau yang kita punya minyak tanah ya berarti Pakai minyak pakai tanah. lampu itu. Lampu teplok itu ya? teplok itu. Oke. Kembali ke zaman dahulu lagi kan. Iya, Memang betul, situasinya seperti itu di Papua. Waktu Oke. itu. Tantangan terberat selain dari kondisi ketika tugas di Papua ya Pak ya, ketika Iya. kondisi di sana terkait dengan misalnya medan yang berat dan lain sebagainya, kalau menurut Bapak sendiri tantangan terberat waktu tugas di Papua itu apa Pak? Kalau di Papua memang wilayah ya. Wilayah, ya. Wilayahnya kan memang apa ya istilahnya, jauh dari mana-mana, kemudian ya tidak seperti di Jawa yang ada mall dan lain sebagainya, sehingga kita bisa ya refreshing. Kalau di sana ya Refreshingnya refreshingnya dengan apa, Pak? alam, Oh, dengan alam. dengan Oke. alam. Ya itu harus kita apa namanya, sweet otak Iya. kita untuk berpikir seperti itu, sehingga kita ya bisa hidup lama di sana. Kalau nggak tahan kan pasti pengen pulang kan. Oh iya. Nah, kita harus menyesuaikan segera dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ya kita Berbaur komunikasi gitu dengan ya. berbaur dengan masyarakat. Apapun ceritanya, saudara-saudara kita di Papua itu welcome juga sama kita sebetulnya. Gitu. Karena kami dengan waktu yang 10 tahun Iya. di sana sama mereka pun ya hampir tidak ada batas. Bahkan saya tidur di Hone sama-sama mereka, dengan Iya. mereka pun biasa gitu. Oke, berarti sebenarnya di sana pun juga sebenarnya kalau dari secara umum itu sebenarnya juga aman-aman saja. Cuman ada Iya. beberapa kelompok Ya, yang memang kalau itu kan ya kecil, Kecil bagian ya? kecil aja. oh kalau yang- gitu. Kalau secara umum ya sama dengan kita. Oh, Mereka juga manusia juga, pengen kenal dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau jenengan dulu adaptasi dari misalnya dari kota ke waktu ke Papua butuh waktu berapa lama Pak kalau di sana Pak? Ya sebetulnya karena kita TNI ya, Iya. kemudian TNI itu kan memang dibuat seperti itu. Kita udah biasa latihan di hutan, Iya. sehingga tidak kaget. Oh. Menyesuaikannya tidak sulit. Karena memang hidup kita itu kan terlatih. Iya betul. Baik itu secara fisik, mental khususnya kita dilatih latihan jauh dari Iya, mana-mana di tengah hutan. Artinya begitu di daerah-daerah yang seperti itu kita tidak terjadi kesulitan yang begitu besar. Oh. Kalau yang mungkin tantangannya cukup ini ya waktu di Bovendigul, Oh. tapi itu hanya perjalanan aja sih. Kalau ke Bovendigul itu di Kodim waktu itu Iya. kami ke sana, dinas di sana itu perjalanan ya kurang lebih 350-an kilo itu kita tempuh dengan off-road. 350 kilo. Off-road kalau sekarang kalau di sini paling orang off-road kan paling 80 kilo udah panjang. Iya betul. Nah, ini 350 naiknya kendaraannya seperti itu, kemudian medannya seperti itu memang cukup kesulitan. Bahkan mungkin teman-teman pengusaha yang bawa truk itu bisa sebulan baru nyampe. Oh perjalanannya. Iya, karena setiap masuk berhenti, masuk wilayah berhenti karena mau nembus itu bawa cangkul. Oh. Jadi masing-masing tuh mobil itu pasti ada cangkulnya waktu itu. Waktu itu ya. Tapi mungkin sekarang udah Udah. bagus barangkali ya. Iya. Terus kalau waktu tugas itu berarti ngajak keluarga atau Iya. enggak, Pak? Keluarga, bahkan anak saya lahir di sana. Oh lain di sana. Nah kesulitan nggak sih Pak kalau misalnya waktu kan kalau Bapak mungkin dari latar belakang TNI jadi sudah aman gitu. Kalau dari keluarga sendiri ketika dibawa ke sana apakah ada kesulitan-kesulitan atau Pasti ada pasti ada tantangannya? tantangan. Istri apalagi kan. Oh, Istri kan gitu. namanya beda ya. Iya. Cara berpikirnya pun beda. Kemudian apa namanya? Dia kan orang sipil gitu, Iya, tidak terlatih. Ya pasti kaget loh kok kayak gini, hidupnya seperti ini jauh dari mana-mana. Gak pernah ada mall, apalagi mall tokonya agak besar aja nggak Nggak ada, ada ya. di Oke. Wamena itu dulu itu. Jadi ya hanya toko kelontong kecil-kecil Kelontong itu kecil. aja, yang seperti template itu loh. Oh iya. Berarti memberikan pemahaman kepada keluarga juga berarti itu ya Iya Pak ya. betul. Wah luar biasa banget ya Pak perjuangannya ya. Ternyata menjadi tentara itu kalau waktu di tempat-tempat yang enak mungkin ya bisa, tapi kalau ketika tugas di tempat yang jauh juga harus siap gitu ya Iya, Pak ya. harus siap. Saya juga baca Bapak pernah menjabat sebagai dan sekata, itu seperti apa ya Pak? Dan secata. Dan secata. Dan Oke. secata. Komandan sekolah calon tamtama. Oh Nah, saya gitu. dapat ya kalau di umum ini kepala sekolah Kepala lah. sekolah istilahnya. gitu ya. Tapi membentuk merubah dari sipil ke Dari sipil ke militer. militer. Tamtama ya. Tamtama. Jadi yang lulusan SMA itu Ya. yang lolos seleksi sehingga dia resmi diterima menjadi TNI, ya disitulah dia digembleng. Oke. Ya.
seperti itu. Susahnya ketika pertama kali kan pasti mindsetnya beda ya, ketika orang sipil kemudian berubah menjadi tentara gitu kan Pak ya. Itu biasanya ngubah mindsetnya gimana sih Pak? Ya memang mereka itu kita pressing kegiatan sehingga dia tidak sempat memikirkan yang lain. Di HP tidak boleh menggunakan HP, contoh salah satu, sehingga tidak ada komunikasi keluar selama pendidikan. Oke. Nah di situ mereka kita latih, kita berikan materi padat tentang militer semuanya, seperti apa, kemudian menjadikan dirinya sebagai seseorang yang disiplin. Itu yang paling utama, kan membentuk karakter lagi kan. Betul. Dari sipil pasti kalau sipil biasanya suka-sukanya sendiri gitu ya. Kalau sudah masuk di situ artinya dia ya harus siap bangun jam 4 pagi, harus habis itu pembersihan, sholat subuh, semua kegiatan ada waktunya. Oke. Jadi tidak ada kesempatan dia berpikir yang lain. Yang lain, betul. Jadi dari bangun sampai tidur semua diatur. Itu kalau waktu di pelatihan tadi, dari sipil ke tentara tuh banyak yang gagal juga nggak sih Pak? Atau rata-rata emang berhasil pendidikan? Semuanya? Iya, untuk waktu pendidikan. Ya kalau pendidikan ada sih, tapi ya kecil ya. Kecil. Karena tentunya dengan adanya seleksi kan secara otomatis mendapatkan orang-orang yang terbaik dan gitu. orang-orang yang sudah siap dengan nilai yang bagus tentunya. Karena kalau tidak seleksi kan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi karena melalui seleksi artinya kan dari fisik, mental semuanya sudah teruji. Iya, betul. Kecerdasan dan psikologi semuanya sudah terukur, sehingga dari hasil seleksi itu kan bisa bisa memutuskan bahwa dia sanggup mampu tidak untuk mengikuti kegiatan berat. Oke. Nah, sebagai seorang pemimpin, bagaimana Bapak, tadi kita ngomong soal kedisiplinan ya Pak ya? Gimana Bapak bisa menjaga kedisiplinan sekaligus tetap dekat dengan prajurit dan masyarakat gitu, menjadi Kodim di Wonogiri ini Pak? Semua prajurit pasti sudah tertanam di dirinya karena melalui pendidikan yang seperti awal saya sampaikan. Betul. Sehingga dia tidak disuruh disiplin pun sudah otomatis disiplin. Karena memang kehidupannya seperti itu. Oke. Ya, itu untuk disiplin. Jadi tidak sulit sih kalau memang ada yang nggak disiplin kan paling kita mengingatkan. Kemudian kalau memang ada yang melanggar kita berikan punishment kan gitu. Kan sudah ada aturan-aturan bakunya bahwa yang melanggar ada hukuman dan lain sebagainya, semuanya kan sama saya yakin. Terkait dengan kemasyarakatan kita ini kan memang untuk di Kodim ini kan menjadi abdi masyarakat secara langsung, melayani masyarakat, sehingga apa yang kita kerjakan ya untuk masyarakat. Karena menjadikan, kalau abdi itu apa artinya? Abdi hamba. Ini kan hamba, disuruh kan? Ya kita lah pesuruhnya masyarakat. Apa yang menjadi kesulitan masyarakat ya kita menjadi tanggung jawab kita. Karena kan di negara kita khususnya pertahanan terkuat itu kan sebetulnya ya di masyarakat. Masyarakat, TNI, Polri itu kan hanya sebagai alat aja, alat negara kan. Ya kalau masyarakat ini kan yang memiliki apa yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau masyarakatnya kuat, udah otomatis pertahanan kuat. Karena kan selain itu kan Indonesia ini kan menggunakan pertahanan negara semesta. Jadi kalau semesta itu kan semuanya, semua apapun yang juga menjadi kesulitan bangsa ini ya kita semua memikirkan, bukan hanya keamanan ya. Keamanan terjadi bukan hanya TNI Polri, tetapi ya masyarakat punya tanggung jawab. Makanya kemarin juga adanya kejadian seperti kemarin kan, demo kemarin ya Pak ya. Itu kan saya juga menyampaikan ke seluruh masyarakat, koordinasi dengan pemerintah daerah. Masyarakat harus bangun dari tidurnya, artinya siskampling lah. Karena malam mereka kan gitu kan untuk keamanan masing-masing juga. Dengan adanya mereka seperti itu, saya yakin bahwa ya pasti akan aman, khususnya Wonogiri ini, karena semuanya udah bergerak gitu. Tidak tergantung hanya karena Pak kan sudah ada tentara, kan sudah ada polisi gitu. Bukan itu, tetapi
kebersamaan ini akan lebih mudah. Oke, nah, waktu kemarin kalau kita ngomong soal demo-demo ini kan barusan lagi hangat-hangatnya ya Pak ya. Iya. Waktu kemarin di beberapa tempat itu kan sempat ada demo, bahkan sampai ada yang tindakan anarkis, pembakaran dan sebagainya. Sedangkan di Wonogiri sendiri itu kan benar-benar aman Pak. Iya. Nah itu treatmentnya gimana Pak? Kok kenapa Wonogiri bisa aman banget? Padahal sebelumnya tuh saya pernah dengar katanya mau ada demo, ternyata nggak ada demo, malah doa kebersamaan begitu ya Pak. Iya, Itu iya. gimana Pak itu Pak? Itu kan memang saya kebetulan waktu itu kan sudah mendengar isu-isu Iya. dan lain sebagainya. Oh, di Jakarta seperti ini. Begitu itu saya malam langsung berpikir keras. Gimana cara, bahkan saya sampai hubungi Sekda, hubungi Pak Bupati, nggak bisa hubungi Sekda. Saya telepon, Pak ini harus segera kita ketemu. Ya akhirnya kita rapat di pemerintah daerah, kita dihadirkan semua Forkopimda membahas terkait itu, apa yang langkah yang harus kita kerjakan, kan gitu. Nah, saya sampaikan, Pak ini Wonogiri jangan sampai terjadi. Ini daerah lain yang tidak diduga itu malah kejadian. Iya, betul. Nah, ini konsepnya kan udah berbeda, bukan lagi unjuk rasa kalau saya rasa. Karena memang yang bergerak sudah di luar mahasiswa. Betul. Sekarang contohnya daerah-daerah lain itu pembakaran dilaksanakan sudah jam 2 malam. Iya, itu kan betul. bukan lagi orang demo kalau jam Betul. segitu. Sedangkan kita kan ketentuannya ada. Mahasiswa saya yakin nggak mungkin juga mereka mau melakukan seperti itu karena mereka akademisi yang tentunya berpikir lebih luas dan punya kemampuan cara berpikir yang logis dan bagus. Dan itu murni kejahatan. Kalau menurut saya. Iya. Sehingga dari hal tersebut saya komunikasi untuk membuat situasi Wonogiri ini ya harus aman. Karena apa? Kalau enggak kita siapa lagi? Iya, betul. Sehingga saya sampaikan, Pak, harus ada siskampling. Iya. Besok kita ketemu dengan ini. Saya ajak Forkopimda semuanya, Pak Kapolres, kemudian Pak Bupati, Kajari. Kita harus mau keliling. Iya. Kita audiensi. Belum kejadian kita audiensi duluan. Iya. Jadi sebelum kejadian-kejadian yang lain di atas kita sudah monitor. Nah, kita datangi aja mereka. Seperti jemput bola berarti malah jemput bola ya. Memang saya ajak, Pak, kita harus jemput bola. Kalau enggak jangan menunggu ini jadi dulu api ini dibakar. Kalau api dibakar, jangan nunggu api ini dinyalakan. Sebelum dinyalakan kita turun dulu, datangi dulu, tumpahi air dulu kan sehingga tidak bisa dibakar. Contohnya seperti itu. Jadi ya kemarin kita kumpulkan ormas itu kan ya sedikit banyak kan mereka punya visi misi yang bagus. Kita kumpulkan semua, kita ajak bicara gimana kita harus amankan daerah sehingga jangan sampai lelah lah istilahnya. Karena ini daerah kita sendiri, seandainya rusak kan kita rugi. Contohnya dibakar. Terus anggarannya dari mana? Ya dari pemerintah lagi. Kan dari masyarakat. Iya, dari masyarakat, dari pajaknya masyarakat. Dari uang kita sendiri kok. Kan kita ibaratnya kita punya duit kita bakar kan. Ya kita yang rugi. Ya daripada gitu kan ini uang yang kita punya ini untuk yang lain yang lebih bagus lagi kan gitu, untuk meningkatkan tentunya gitu. Wah, luar biasa banget ya. Terus kalau yang saya lihat ini kan seringkali Bapak bahkan sampai turun ke lapangan misalnya nanam padi sendiri untuk menjaga ekonomi lokal juga. Itu memang kerinduan memang karena asli dari Wonogiri, bangun Wonogiri, atau karena tugas atau karena apa Pak itu Pak? Semuanya sama. Semuanya kebutuhan ya. Kalau gimana? saya sistemnya gitu, karena saya kebetulan ya orang sini. Dulu waktu kecil pun saya kan ya mohon maaf, saya orang tua kan ya bukan dari level-level menengah ke atas ya. Mungkin bahkan menengah ke bawah. Karena sebelum ibu saya jadi guru pun rumah saya masih ya terbuat dari bambu. Belum ada rumah tembok waktu itu, belum ada. Jadi ya benar-benar dari kampung lah. Kalau jenengan mau main ke sana sekarang pun kondisinya ya belum begitu jauh. Kondisi wilayah tersebut masih dari mana Pak jenengan Pak asli Wonogiri? Kismantoro ya. Ya wilayahnya ya rata-rata petani ya, tapi hanya untuk makan sendiri. Jadi bukan petani pengusaha ya. Ya masyarakat kita kan masih seperti itu. Saya dari daerah situ ya, seperti ke sawah. Ini kadang-kadang kan menjadi ingatan kita, waktu kecil kayak begini. Kerinduan juga. Kemudian
selain itu kan memang ada program ya, program ketahanan pangan dan lain sebagainya untuk menyukseskan itu semua. Selain ketahanan pangan kan harus swasembada pangan. Oh iya, swasembada pangan ini kan berhasil kan kita kan. Nah, dari situ artinya ya ini bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, bahwa kita hadir untuk masyarakat. Tidak apa-apa, saya nggak melihat pangkat, jabatan, tetapi karena masyarakat ini ya keluarga kita, ya saya seneng aja untuk ya nanam padi bareng-bareng. Ya itulah bentuk kita, sehingga saya kerahkan prajurit untuk membantu masyarakat nanam padi, sehingga mereka yang biasanya membayar ke orang kan kita bantu kan mereka lebih ringan gitu ya. Jadi enggak. Wah, luar biasa. Karena kalau Wonogiri sendiri kan juga ada sebagian yang bertani juga ya Pak, itu sangat membantu mereka juga pasti betul. Gitu. Kalau di Wonogiri sendiri Pak, tantangan untuk masyarakat sendiri, kalau dari sudut pandang Bapak itu di bagian mananya ya Pak ya? Kalau Wonogiri secara umum memang ya kita tahu lah untuk lowongan pekerjaan kan masih masih kurang sehingga mereka banyak yang mencari pekerjaan betul, pada ngerantau keluar Wonogiri. Perantauan Wonogiri kan persentasenya lumayan itu. Nah mungkin ya semoga dengan perubahan-perubahan ini ke depan itu semakin banyak orang buka usaha di sini, orang membuat perusahaan di sini, sehingga tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta, ke luar kota kan. Sehingga mereka bisa bekerja dan bisa mengembangkan wilayah ini. Karena saya lihat 1 tahun lalu Wonogiri itu perputaran uang itu kecil banget. Saya pernah pelajari. Nah, tapi sekarang udah mulai beranjak naik, karena sedikit banyak kan perusahaan-perusahaan sudah mulai ada ya. Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh bekerja. Oke Pak, di Kodim Wonogiri itu ada program namanya TMMD Pak. Itu program seperti apa ya Pak ya? Jadi TMMD itu Mas, itu adalah program yang sebetulnya dari zaman dulu sudah ada sih. Karena TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa. Nah itu kan memang dari zaman dulu sudah ada. Kalau dulu ABRI masuk desa. Betul. Saya dulu zaman kecil juga itu. ABRI masuk desa. Nah itu tidak beda jauh. Intinya kehadiran kita kepada masyarakat itu untuk membantu mereka membangun wilayahnya. Contohnya membangun parit jalan, membangun jalan, cor jalan, jembatan, ya seperti itu. Sehingga harapan kita dengan membuat infrastruktur yang di daerah itu, di wilayah, mereka tidak kesulitan lagi. Yang awalnya dari desa sini ke desa sebelah tidak ada jalan, hanya jalan kaki, jalan setapak. Sekarang motor udah bisa lewat, mobil bisa lewat, seperti itu. Harapannya apa? Ini membantu mereka, masyarakat. Dan di luar itu pun kita ada yang namanya non fisik. Kalau non fisik, kalau yang fisik kan yang seperti itu ya, jalan gitu ya. Yang non fisik gitu, kita memberikan edukasi, kesehatan, bantu-bantu seperti itu. Kemudian ya mencerdaskan masyarakat, banyaklah. Intinya seperti itu. Berarti TNI juga berperan aktif juga ya. Tadi ada edukasi juga. Edukasi biasanya dalam bentuk seperti apa Pak? Itu misalnya kayak kesehatan tuh, atau hidup sehat seperti apa gitu, atau gimana Pak? Ya seperti pengobatan massal. Pengobatan massal. Cara-cara gitu ya. Kemudian ya bisa donor darah, bisa edukasi terkait dengan narkoba, kemudian HIV gitu-gitu kita sampaikan juga, koordinasi dengan dinas sosial lah. Begitu. Karena kan Wonogiri pun kondisi sosialnya sedang ya perkembangannya kadang-kadang agak melambat ya. Bukan justru cepat. Sosialnya sosial jeleknya loh ya. Oke. Anak-anak sekarang kan kadang kan tidak terkontrol penggunaan handphone dan lain sebagainya, yang akhirnya kan berpengaruh kepada psikologi, psikis, sehingga salah melihat lah. Betul. Salah melihat dari situ kan berpengaruhnya banyak. Kadang-kadang ada yang ya tidak pas dilihat, dikerjakan. Dan contohnya ya hal-hal negatif lah seperti itu. Ya kita tahu lah.
Oke Pak, kita sudah ngobrol banyak banget tadi Iya. soal Wonogiri, juga soal perjalanannya bisa sampai menjadi pemimpin ya, salah satu pemimpin di Wonogiri, di Kodim, di Wonogiri. Nah, nilai atau prinsip hidup yang selalu Bapak pegang untuk menjalani karir sebagai anggota TNI itu apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sama teman-teman Sobat Culik. Kalau saya Mas, kalau saya yang paling utama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya tentunya. Iya. Kemudian yang kedua ya kedisiplinan, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita itu kan, disiplin itu kan banyak, Iya. besar. Semua kita kerjakan dengan disiplin tentunya. Oke. Karena tanpa disiplin kita bangun pagi aja males kan gitu. Betul, Tapi betul. kalau semua kita kerjakan dengan disiplin, apapun itu pekerjaan kita, insya Allah pasti akan runtut nantinya. Ya, kebetulan keluarga saya itu saya ajarkan untuk menjadi orang sehat semua. Anak saya yang pertama itu 17 tahun kemarin Oke. kebetulan lolos seleksi ini apa namanya, kejuaraan dunia. Oh. Anak saya kan bulu tangkis, Oh. atlet bulu tangkis. Wah. Nah itu saya bina dari kelas 2 SD itu. Wah, keren. Saya latih, titipkan klub sana sini. Kan sekarang udah di klub Jarum Kudus di Jarum Oh, Kudus. berarti sekarang Nah, di Kudus anaknya. di Jakarta. Di Jakarta. Kudus itu Pelatihannya? biasanya pelatihannya sampai usia 16 tahun. Ya 15 lah. 16 tahun ke atas biasanya di Jakarta. Oh, gitu. Dan alhamdulillah kemarin hari apa ya? 2 hari lalu lah mengikuti seleksi. 2 hari 3 hari lalu seleksi dan lolos Oh. mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Boys, Di keren. India pelaksanaannya. Luar biasa, luar biasa. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman Sobat Culik, monggo silakan. Oke, baik. Buat sahabat culik semuanya, terima kasih saya udah diundang, sudah diajak ngobrol dan diculik. Diculik. Ya, jadi saya berpesan, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Siapa yang memiliki bangsa ini ya kita semuanya. Iya. Masyarakatlah yang memiliki negara dan bangsa ini. Jadi menurut saya yang bisa menjaga adalah kita semuanya. Yang bisa menjaga negara ini adalah kita semua. Jangan kita mudah diprovokasi. Iya. Jangan kita mudah diadu domba. Nanti orang luar sana seneng banget. Karena kita udah tahu sejarah kita dari zaman dulu kita diadu domba Iya. terus. Itulah yang menghancurkan bangsa ini. Negara kita diadu domba sehingga kita tidak bersatu. Itu sudah runutnya ada Iya. sejarahnya. Maka dari itu saya berharap kita jangan mudah diprovokasi, jangan mudah diadu domba, dan akhirnya kita berperang sendiri. Nah itu yang jangan sampai. Apalagi khusus adik-adik, teman-teman, jangan gampang lah mensikapi media sosial, harus lebih Dengan bijak ya. bijak lagi, karena jangan gampang oh ini begini ini begitu, akan membuat kita justru merusak pola pikir kita. Sedangkan kita kan bertujuan mulia itu untuk anak-anak kita semua, bukan Iya. kita lagi loh ya. Kan udah Betul. berapa tahun lagi kita Iya, udah nggak betul, tahu kan. betul, Pasti iya, kan untuk betul generasi muda lah yang harus terus memperkuat diri untuk mewujudkan ini semua. Oke. Itu. Luar biasa banget. Jangan mudah terprovokasi ya buat Sobat Culik Iya, semuanya. betul. Harus tetap bijak dalam mensiasati media sosial gitu. Oh iya Pak, ini ada merchandise Oh, dari iya, oke lah. Culik. Ini Mantap. ada jersey, tulisannya juga Culik juga dari Oh Ilegal gitu, Squad culik. gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih banget Oke. Pak sudah masuk Siap. ke Culik. Matur nuwun. Oke Sobat Culik, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Dandim dan luar biasa banget informasi yang beliau sampaikan. Jadi buat Sobat Culik semua tetap jangan mudah terprovokasi itu ya. Jangan lupa like, kemudian komen dan subscribe ya. Oke, dadah.